Oke, kenalin teman-teman semuanya, aku Satria Noval. Aku Fadia Horunisa. Aku Tiffany Pamela Anggraini. Nama aku Aisyah Azila. Aku Arifia Putri. Aku Rachel Priscilla Wulan Purnomo, selaku mahasiswa berprestasi utama dari FISIP Universitas Brawijaya tahun 2022. Mawapres bagi aku Extraordinary. Tanggung jawab. Aku bisa nggak ya? Pikirkan dari sekarang. Set deadline. let it flow aja. Terus rahasia kakak jadi Mawapres? Aduh, rahasia ya. Rahasia jadi Mawapres apa ya? Dari aku sebenarnya nggak ada rahasia. Kalau rahasia sebenarnya nggak boleh diungkap dong. Tapi it's okay. Dari aku rahasianya iseng sebenarnya. Jadi fun fact, apa yang aku hari ini dapat itu nggak pernah aku orientasikan di awal. Mungkin ketika aku masih baru kayak oke, gue bakal ikut lomba-lomba untuk jadi Mawapres. No, aku sama sekali cuman iseng dulu. Mungkin juga menteri kalian itu adalah partnerku di pemerintahan, terutama masalah debat, Mas Syawal ya gitu. Nah itu jadi dari awal aku tuh cuman karena iseng, dan di SMA aku memang udah aktif untuk ikut debat sebagai macam, dan aku ngerasa emang suka di sana. Jadi tambahan juga, Mawapres itu bukan tentang orang yang capable di bidangnya, tapi orang yang udah tahu dia itu suka di mana dan potensialnya di mana. Rahasia jadi Mawapres. Berani ambil resiko yang pertama, dan nggak ada segala sesuatu itu nggak bisa kalian dapetin tanpa tindakan itu tadi, ambil resiko itu tadi. Oke, kalau rahasia, apa ya rahasia? Mungkin yang pertama sih niat ya. Karena niat itu sebenarnya penting. Kalau misalnya tadi aku bilang aku nggak kepikiran, tapi karena ada dorongan dari teman-teman, dari lingkungan, jadi aku mulai mencoba untuk merangkai menginginkan atau memiliki keinginan untuk menjadi Mawapres itu. Dan ketika aku udah mempunyai keinginan itu, aku mencoba untuk ngasih yang terbaik sih gitu. Oke, kalau untuk rahasia sendiri mungkin jangan capek untuk belajar, jangan pernah capek untuk berproses, karena apa yang teman-teman lakukan saat ini bakalan berdampak bagi teman-teman ke depannya. Berbicara terkait rahasia, ini merupakan tips yang selalu aku pegang ya, baik dari Mawapres sendiri ataupun kompetisi lainnya. Yang pertama, kita harus niat, kita harus jadi orang yang tekun, dan juga ngeset deadline, goals, dan semacamnya. Jadi benar-benar harus jadi orang yang rapih baik ke diri kita sendiri ataupun apa yang kita laksanakan, seperti itu. Jadi yang paling penting ya untuk kita jadi Mawapres, atau mungkin hanya sekedar untuk kita berani buat ikut lomba gitu ya. Itu ini sih, harus punya semangat yang tinggi. Itu yang pertama, harus punya semangat. Karena kalau misalnya kita nggak punya semangat, semua progres di depannya itu kayak nggak bakal bisa tercapai gitu. Jadi langkah pertama adalah kita harus punya semangat yang tinggi. Terus yang kedua, hal yang gak kalah penting adalah kita harus cari mentor sih. Tipsnya adalah cari mentor. Karena kita sebagai mahasiswa di perkuliahan itu pasti ada nggak taunya kan. Jadi kita harus punya pihak lain yang notabene adalah mereka tuh lebih bisa daripada kita. Jadi mereka bisa ngajari kita gitu tentang sesuatu hal yang baru yang kita ingin pelajarin. Terus kalau kakak punya kesempatan buat ngulang waktu, apa yang pengen kakak perbaiki? Ngulang waktu, belajar sih. Gimana aku kemarin belajar sama gimana cara aku menikmati proses belajar itu. Mungkin itu yang ingin dan benar-benar aku perbaiki, karena proses belajar itu benar-benar sepenting itu ternyata gitu. Perbaiki mungkin persiapan ya teman-teman, karena untuk mencapai sesuatu keberhasilan itu kita nggak boleh mengkhianati proses itu sendiri. Jadi di balik hasil yang bagus tentu juga bakal ada proses yang bagus pula. KTI mungkin ya. Ya, jujur itu salah satu, bukan penyesalan, tapi aku pengen banget memperbaiki LKTI ku sendiri. Aku pengen banget bisa ngadepin juri kemarin itu dengan situasi yang lebih siap, lebih proper, dan lebih bermartabat lah. Enggak sih, enggak, itu bercanda. Cuman ya lebih siap lagi. Mungkin yang pengen aku perbaiki dari sisi time management aku ya, karena
jujur banget waktu ke desa itu cukup mepet waktunya, bener-bener kayak cuman 1 hari aja dan sangat disayangkan karena masyarakat di sana tuh bener-bener welcome. Jadi aku mungkin ingin mengulangnya di hal itu sih biar mendapatkan waktu yang lebih lama juga ke sananya. Aku ngulang waktu ya. Aku tuh dari awal semester 1 itu aku hanya ikut lomba bahasa Indonesia. Tapi ada juga sih yang bahasa Inggris itu, tapi cuma beberapa doang, kayak cuma 2 atau 3. Nah, aku kalau misalnya pengen ngulang waktu, dari awal semester 1 itu aku pengen ikut lomba yang notabene itu pakai bahasa Inggris full gitu. Karena itu penting banget buat skill kita ke depannya. Jadi mungkin itu juga ini ya, jadi plan aku ke depannya gitu. Aku pengen ikut lomba yang basicnya itu pakai bahasa Inggris. Kayak misalnya, kalau tingkat internasional tuh ada invention namanya. Nah, itu kita dituntut buat bikin gagasan kreatif, terus kita presentasi di depan juri yang tingkatnya itu internasional. Jadi bisa gitu kita meng-upgrade skill kita dalam berbahasa Inggris lewat lomba itu. Terus ada juga lomba debat bahasa Inggris. Nah, itu juga bisa itu buat bikin kita upgrade gitu, buat biar kita bahasa Inggrisnya lebih ke upgrade daripada sebelumnya. Karena kalau misalnya nggak dipakai terus-menerus tuh nanti itu kayak nggak kebiasaan kan. Nah, itu yang aku sesali dari semester 1 dan sekaligus aku jadiin plan juga ke depannya. 1, lebih mempersiapkan Pilmapres kemarin buat ngalahin Rahel harusnya. Karena saya membuat inovasi itu dalam kurang dari 1 minggu. Ngajomi itu saya hadirkan dalam kurang lebih H-4 sebelum submit. Dan aku rasa itu sangat-sangat buruk untuk time manajemenku ngelihat banyaknya kesibukan sebagai macamnya. Dan bagiku untuk ngulang untuk hal itu, aku harus mempersiapkan lebih. Aku yakin mungkin teman-teman Mawapres lain tuh udah benar-benar deserve banget dapat apa yang mereka dapat hari ini. Preparing, research, turun ke lapangan sebagai macam. Dan aku nggak bisa tuh sama kayak ke teman-teman kayak turun ke lapangan sebagai macam. Dan aku pengen ngulang sih kayak oke, mungkin di 6 bulan sebelumnya gue pengen mempersiapkan itu lebih, dan roadmap apa yang aku siapin itu aku udah ketata, dan kemarin tuh sedikit luput gitu. Oke, kalau boleh tahu apa nih rencana Kak Acil ke depannya? Oke, kalau ke rencana ke depannya sepertinya itu bakal bareng sama teman-teman BEM juga nggak sih? Kita kan harus lanjut ke ajang yang lebih besar lagi ya, konteksnya di Universitas Brawijaya untuk mewakili teman-teman FISIP juga nih. Jadi besar harapannya aku tetap dibersamai dan juga teman-teman FISIP UB juga tetap memiliki goals yang sama bareng kita-kita semua. Rencana aku ke depannya magang, skripsi, apa lagi ya Bang? Rencana kedepannya mungkin menuntaskan studi ini dengan baik gitu ya, terus tetap berprestasi, tetap lomba-lomba, dan tetap memberikan yang terbaik pastinya untuk ilmu komunikasi dan FISIP itu sendiri. Kalau untuk kedepannya, jujur aku belum ada yang kayak buat set goals yang gimana-gimana, karena aku sendiri juga fokus ke apa yang aku hadapi sekarang, apa yang aku jalani sekarang. Tapi kalau ditanya apakah aku punya keinginan, aku punya kayak ya, aku juga ingin berprestasi di bidang yang lain. Aku juga ingin menorehkan sebuah pencapaian di hal-hal yang lain yang mungkin entah di akademik ataupun di kayak kegiatan-kegiatan yang bisa memberikan pengaruh yang bermanfaat kepada masyarakat gitu. Kalau anak mahasiswa tuh bilang, lu mau lulus tepat waktu atau di waktu yang tepat gitu. Tapi kalau orang tua itu ngomongnya kamu harus lulus di tepat waktu. Yaitu adalah maksimal 4 tahun gitu. Cuma dari aku coba masih ngelihat dari permasalahan, aku lebih interestnya di pemerintah di bidang apa, dan aku masih nyari di dalam berbagai kampus. Kalau udah emang settle, aku pengen magang, kemudian juga nge-expand hal-hal lain, dan juga aku juga ikut beberapa organisasi dan LSM juga gitu, yang emang punya bidang baru lah gitu, misalnya kayak di bidang pengabdian dan sebagainya macamnya. Oke, mungkin tadi banyak di-spill ya udah. Itu pengen ikut lomba lebih banyak lagi, terutama aku pengennya di lomba debat sih, karena aku udah lama nggak debat gitu. Jadi pengen ikut lomba debat. Terus aku juga pengen sharing ilmu juga sih sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya pengen belajar tentang esai, KTI, debat, ataupun lomba invention tuh bisa banget gitu buat diskusi sama aku, itu juga bisa. Itu juga salah satu jadi plan aku. Karena ketika aku ngajari orang, itu aku juga belajar hal baru gitu. Kalau misalnya belajar sendiri kan kayak boring gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang bisa diajak diskusi tuh bisa lebih enak gitu. Kita juga bisa dapat ilmu baru dari orang yang kita ajak diskusi, sekaligus kita juga bisa sharing ilmu.
Terus yang ketiga, aku juga pengen fokus ke skripsi mungkin ya, karena udah semester 5 gitu. Jadi di samping prestasi, ikut lomba-lomba, aku juga mau fokus ke bidang akademik, kayak misalnya susun skripsi, bikin jurnal, dan juga bikin karya tulis yang notabene adalah sangat akademis gitu, yang berhubungan sama prodi aku sekarang. Gitu. Jujur, aku sebenarnya rencana ke depan yang melanjutkan cita-cita ya. Aku pingin banget untuk studi board. Sekarang ini aku lagi persiapan buat belajar bahasa Inggris. Di lain sisi aku juga mempersiapkan gimana caranya aku bisa magang lebih cepat biar aku bisa curi start untuk persiapan studi abroad. Gitu. Doain aja lah ya. Amin. Mungkin bisa disampaikan nih Kak, apa pesan Kakak buat yang pengen jadi mawapres? Oke, buat teman-teman semua nih, Kesatria Jingga ataupun teman-teman aku yang pengen nih menjadi mawapres di tahun depan ya, itu teman-teman bisa banget untuk terus memaksimalkan potensi kalian, baik dari perlombaan ataupun dari hal-hal sederhana, misalnya juga bantu-bantu teman sekitar kita, karena itu juga menjadi hal yang penting nih untuk dimiliki seorang individu yang mau terus berkembang dalam kedepannya. Kalau misalnya kamu pengen jadi mawapres, ya udah. Jalan apa itu, pikirkan dari sekarang, jangan nunda-nunda, karena membuat KTI itu bukan sesuatu yang mudah dan bisa dilakukan secara cepat ya. Ada waktu dan proses yang harus kamu lalui, sehingga mencuri start itu nggak apa-apa, mengambil resiko itu penting, dan bertemulah dengan orang-orang yang bisa mendukung keinginan kamu. Pengen jadi, kalau referensi aku, kalau misalnya kalian punya orientasi, misal aku pengen ini, aku pengen itu. Kalau dari aku, it's okay kalau misalnya mungkin kalian punya harapan yang lebih di otak kalian, oke, aku pengen ini, pengen itu gitu. Tapi kalau dari aku, karena banyak pengalaman aku yang apa yang pengen aku capai atau pengen aku harapkan tuh, kalau diniatkan bahkan itu malah gagal. Tapi kalau misalnya kalian cuman kayak let it flow aja gitu, kalian bakal ngerasakan ada yang namanya keberuntungan tuh di sana gitu. Tetap semangat teman-teman, jangan menyerah, dan juga tetap coba hal-hal baru selama kalian masih kuliah, karena pengalaman untuk jadi mawapres dan juga ikut lomba-lomba seperti itu bakal susah gitu buat kita dapatkan kalau misalnya kita nggak jadi mahasiswa gitu. Jadi sekarang karena kita masih jadi mahasiswa, cobalah banyak hal baru selama kita masih di perkuliahan ini, coba ikut lomba ini itu, siapa tahu nanti kita bisa dapat skill yang baru. Kalau pesannya dari aku, jangan lupa tetap belajar dimanapun teman-teman berada, jangan lupa berusaha, jangan lupa juga berdoa, dan jangan lupa buat bikin target gitu ya. Kalau misal kita ada target, kita jadi tahu apa yang mau kita capai di tahap-tahap berikutnya. Oke, pesan aku kepada teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa berprestasi, silahkan tentukan keinginan kalian sekarang, jangan batasi mimpi yang kalian inginkan, dan niatkan dari sekarang, jangan lupa doa, dan semangat terus. Dan selain itu, teman-teman jangan takut, karena kalau kalian udah punya semangat untuk mencoba, pastinya bakal ada hasil yang terbaik juga. Selanjutnya Kak, satu kata buat mawapres. Kompleks. Pres tanggung jawab. Extraordinary kali. Proses. Impactful. Mantap. Kemarin kan aku ngangkatnya itu tentang bagaimana peran mahasiswa. Kalau ditanya perasaan, pastinya seneng banget ya. Mawapres bagi aku itu adalah sebuah proses. Menunjukkan kalau misalnya aku tuh punya semangat yang tinggi buat berprestasi. Terus ikut lomba, baik dari internasional, nasional, dan segala macam. Mawapres itu orang yang memang capable di bidangnya.